السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin jamaah subuh Masjid Al-Adha, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah karena kemuliaan iman yang ada pada diri kita. Setelah kita bersyukur kepada Allah dan menyampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya kemudian memohon keikhlasan bapak-bapak para hadirin untuk kiranya membukakan pintu maaf bagi saya seluas-luasnya lantaran keterbatasan diri, pengetahuan dan ilmu saya pribadi dalam membahas hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang notabene semuanya adalah jawami'ul kalim, ucapan-ucapan Rasulullah yang la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang diucapkan Rasul itu adalah wahyu dari Allah, bukan dari diri beliau pribadi. Maka dari itu apa yang mampu kami sampaikan pada setiap kesempatan hanyalah sekedar yang dikatakan dalam bahasa Arab istilahnya ma yutihu bihil maqam, sekedar apa yang mungkin saya sampaikan sesuai dengan maqam dan kedudukan serta kemampuan saya. Yang kedua, bahwa apa yang saya sampaikan dalam hal ini bukanlah syarah dari hadis Nabi. Kalau toh pegangan saya dalam hal ini kitab syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, namun forum saya di sini saya tidak mengklaim ini sebagai syarah hadis, melainkan kalau boleh kita bahasakan adalah khawatir dalam bahasa Arabnya, yang artinya adalah kurang lebih mencari hidayah, mencari petunjuk, mencari inspirasi dari setiap hadis yang kita kupas, yang kita bahas dalam setiap pertemuan kita. Ini saya diilhami oleh kitab tafsir yang sering saya baca, Khawatir Imam Asy-Sya'rawi. Ini ulama kontemporer dari Mesir, seorang ahli tafsir. Beliau mempunyai kajian bahkan kitab Khawatir Asy-Sya'rawi. Beliau ini salah seorang ulama yang menurut sejarah hidup beliau di akhir hayat beliau adalah salah seorang ulama yang di akhir hayatnya menyaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ini kesimpulan para ulama yang ada pada saat itu, bahwa ketika di akhir hayatnya beliau bersyahadat. Syahadatnya begini: Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Allah Tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa engkau
adalah utusan Allah. Seorang tidak akan mengatakan engkau, melainkan yang dimaksud adalah hadir di hadapannya sebagai mukhatab, sebagai mitra bicara. Maka dari itu para ulama menyampaikan, memberitahukan kepada kita semua bahwa Syekh Sa'rawi ini ketika beliau wafat memandang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya dianugerahi akhir yang baik di akhir hayat kita nanti. Al-haditsus sabi', kita sampai kepada hadis yang ketujuh dari rangkaian hadis ahadits An-Nawawi Al-Arba'in. Dalam hal ini hadis yang ketujuh ini berbicara tentang an-nasihah, dalam bahasa kita nasihat. Hadis ini bersumber dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Ruqayyah Tamim ibnu Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan bahwa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Secara harfiah artinya agama itu adalah nasihat. Qulna, para sahabat bertanya atau mengatakan, termasuk si rawi dalam hal ini Tamim Ad-Dari mengatakan, liman ya Rasulullah, untuk siapakah wahai Rasul nasihat itu? Rasulullah menjawab, qala lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, untuk para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan kaum awam dari umat muslim. Hadis ini derajatnya sahih, ada di dalam kitab Sahih Muslim. Ad-din di sini diartikan dan tidak lain adalah agama Islam. Ad-dinu di sini adalah al-Islam. Karena kalau di dalam syariat kita disebut agama adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa mencari agama selain Islam kemudian menemukannya, baik agama A, agama B, agama yang lain, aliran kepercayaan, kemudian dia memeluk mempercayainya, falay yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nanti di akhirat karena kepercayaan keyakinannya terhadap agama selain Islam, dia akan menjadi orang yang merugi. An-nasihah, jadi kalimat pertama dari hadis ini pendek, ad-dinu an-nasihah, gampang dihafal. An-nasihah berasal dari kata na-soha, nun, sod, dan ha. Artinya adalah murni. Jadi kalimat nun, sod, ha, baik nasih, mansuh, nasihah, itu makna asalnya adalah murni atau bersih, tidak dicampuri apa-apa. Jadi kalau orang mengatakan labanun nasihun, susu yang murni, artinya tidak dicampur air, tidak dicampur anasir yang lain. Atau zahabun nasihun, emas murni, tidak ada campurannya. Nasihat ini diambil dari kata nasoha tadi itu. Bahasa kita nasihat atau nasehat itu dari kata nasoha. Mengindikasikan apa? Kemurnian. Mengindikasikan ketulusan. Jadi nasihat yang disampaikan oleh sesama saudara kita,
kepada keluarga kita, kepada anak kita, hendaknya melambangkan itu, kebersihan, ketulusan, dan kesucian. Karena apa? Ada pula nasihat yang tidak murni, yang tidak tulus. Nasihat yang menjerumuskan, seperti nasihatnya iblis kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah kepada Adam, saya ini benar-benar sungguh-sungguh penasehat, pemberi saran, memberi pertimbangan yang tulus kepadamu wahai Adam, kata iblis. Fadallahuma bighurur, namun akhirnya karena rayuan iblis itulah Nabi Adam dan Siti Hawa dijatuhkan, ya kan? Digelincirkan dari keimanan, dari kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah. Nasihat yang tulus, pertimbangan yang tulus, yang ikhlas, itulah yang akan masuk ke dalam hati. Kalau sudah dasarnya cinta, dasarnya ketulusan, maka insya Allah apa yang kita sampaikan akan dirasa oleh orang yang kita nasihati, yang kita berikan pertimbangan. Jangankan orang lain, anak sendiri pun, keluarga sendiri pun, istri sendiri pun juga lebih butuh ketulusan, lebih butuh cinta kasih. Maka ketika kita memberikan nasihat kepada anak kok nggak nurut-nurut, introspeksi, apakah kita tulus memberikan nasihat? Apakah kita juga menjauhi apa yang kita larang kepada anak? Pernah saya mendengar suatu kisah tentang seorang kiai ditanya tentang oleh seorang tua yang anaknya punya kebiasaan baik sih baik tapi nggak sehat. Kapan saja makan gula-gula. Kesenangannya seperti itu. Kalau dikonsumsi secara terus-menerus ya minimal menurunkan nafsu makan. Datang kepada kiai, saya sudah nasihatin anak saya supaya nggak makan gula tapi susah. Si kiai bertanya, apakah bapak suka makan gula? Ternyata suka. Nggak ada orang yang nggak suka makan gula. Ya. Maksud dari pesan ini adalah kalau kita ingin melarang anak, minimal kita menjauhi dulu apa yang dilarang dengan qudwah, dengan contoh, dengan perilaku. Nah ini tadi kata sebuah pepatah, wa hadduhu man yuhib la yahiqqu lahu ayyalum aw yansah. Kalau sudah ada dasar ketulusan dan cinta, kemudian si orang yang kita nasehatin itu merasakan hal itu, jangankan dinasehati, ditegur, dimaki pun tidak merasa tersinggung. Jadi ini salah satu modal untuk bisa memberikan nasihat yang baik kepada siapapun, bahwa nasihat itu harus didasari dengan ketulusan, kebersihan hati, seperti nama daripada nasihat itu sendiri yang berasal dari kata an-nushu atau an-nasih. Jadi singkat kata, Islam itu adalah nasihat. Inti daripada ajaran Islam adalah nasihat. Kenapa? Karena Islam itu hanya ada dua persoalannya, if'al, lakukan, wala taf'al, dan jangan lakukan. Semuanya itu adalah intinya pesan atau nasihat. Imam Al-Manawi mengatakan qiwamuddin an-nasihah. Substansi dari ajaran kita Islam adalah an-nasihah. Jadi ungkapan ini seperti kalimat al-hajju arafah, ad-dinu an-nasihah. Haji itu intinya adalah amalan wukuf di Arafah, rukunnya haji. Semua kita lakukan, tetapi giliran waktu wukuf, mulai terbit tergelincir matahari sampai terbenam matahari, kita tidak berada di Arafah, maka hajinya tidak sah karena Arafah itu rukun. Apapun yang kita lakukan, yang penting kita berada di Arafah. Pada waktu itu yang telah ditentukan.
Maka dari sini kami mengatakan bahwa laisa hunaka, tidak ada orang yang tidak membutuhkan nasihat. Semua orang butuh nasihat. Karena tadi itu qiwamuddin, inti substansi daripada agama adalah nasihat. Semua orang butuh nasihat. Bahkan ada orang ulama yang mengatakan butuhnya manusia pada nasihat sama dengan butuhnya anak, butuhnya manusia pada makanan dan minuman. Baik dia seorang biasa atau profesional atau guru atau ulama pun sampai kepada kiai juga butuh pada nasihat. Mengapa demikian? Apa alasannya? Supaya kita sadar bahwasanya kita butuh nasihat. Manusia itu punya kecenderungan baik dan punya kecenderungan buruk. Allah firmankan, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bersumpah, Sang Pencipta, Sang Khalik bersumpah bahwa diri manusia itu dan penciptaannya Allah anugerahkan kepada setiap diri itu kecenderungan untuk menempuh jalan kebaikan dan kecenderungan atau potensi untuk menempuh jalan keburukan. Jadi masing-masing dari kita ini diberi kesempatan oleh Allah, diberi potensi masing-masing untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Maka dari itu minimal sebelum kita berbuat sesuatu, kita berpikir dulu apakah perbuatan kita itu baik atau buruk, baru kita lakukan. Ini filsafatnya ketika kita keluar dari rahim sang ibu, yang keluar adalah kepala kita dulu, bukan kaki kita dulu. Itu pesan bahwasanya supaya manusia itu mengutamakan atau mendahulukan kepala dan pikirannya baru melangkah. Jadi kita berpikir dulu baru melangkah. Yang kedua, mengapa kita butuh nasihat? Kita ini adalah Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam. Di dalam hadis dikatakan kullu bani Adama khata'un, semua yang namanya anak keturunan Adam itu punya sifat khata'un, banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kekhilafan, banyak melakukan kekeliruan. Kita sadar itu. Tapi tidak semua orang tahu, tidak semua orang sadar akan kekeliruannya. Meskipun mahir seorang bintang bola, pasti butuh pada pelatih. Petinju yang hebat butuh pada pelatih. Supaya apa? Supaya dia tahu ini kekeliruannya, supaya dia sadar ini kesalahannya. Kehidupan pun seperti itu. Kita perlu kepada seseorang yang bisa menunjukkan kekurangan kita, keburukan kita, dan aib kita. Hanya saja selama ini kita sebagai manusia lebih senang, lebih merasa terhormat, lebih merasa terpandang kalau kita ini tidak berkedudukan sebagai yang dinasehati, tetapi yang memberi nasihat. Saya mah nggak pantas dinasehatin karena saya seorang pejabat, karena saya seorang ustadz, karena saya seorang kepala desa, karena saya seorang pegawai tinggi dan seterusnya. Kecenderungan manusia seperti itu. Nah, ini pun juga dipesankan oleh para nabi ketika mereka menyampaikan dakwah kepada kaumnya yang menolak. Mereka katakan, walakin la tuhibbunan nasihin. Kalian wahai umatku, orang-orang
yang memang pada dasarnya tidak suka kepada nasihat. Ini sekedar selingan kenapa orang lebih suka bergosip daripada menerima nasihat, daripada mendengarkan gosip, daripada mendengarkan nasihat. Alasannya apa? Ketika kita berbicara tentang orang lain, membicarakan orang lain, dalam hati kita merasa kita yang baik, orang yang buruk. Tapi ketika kita mendengarkan nasihat, sebaliknya, hati kita merasa bahwasanya kita ini buruk, orang lain yang baik. Kita yang rendah, orang lain, padahal tidak seperti itu. Kalau kita menyadari tadi arti pentingnya nasihat, butuhnya kita kepada nasihat. Kedudukan sebagai orang yang dinasehati tidak disukain oleh banyak orang. Nah, itu intinya karena kita tidak menyadari arti pentingnya dari nasihat. Nah, jangan sampai terus kemudian rasa ini membawa kita kepada sifat yang tidak baik. Sifat takabur, karena saya sudah merasa punya ilmu, saya sudah merasa punya kedudukan, nah kemudian merasa tidak butuh kepada nasihat. Kisah di dalam Al-Quran ada tentang sosok yang tinggi hati, yang merasa tidak perlu pertimbangan orang, yang merasa tidak butuh pada nasihat orang. Namanya adalah Qarun. Di dalam Al-Quran disebut di dalam satu surah, yaitu surah Al-Qasas. Qarun itu berasal dari kaumnya Nabi Musa. Di Mesir masih ada peninggalannya, danau namanya Danau Qarun. Wallahu a'lam, jalan dari Kairo menuju ke Iskandaria atau Alexandria itu kita akan melewati satu kawasan namanya dulu kata orang itu Danau Qarun. Inna Qaruna min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun dari kaumnya Nabi Musa, tetapi dia berlaku aniaya, berbuat zalim terhadap masyarakatnya. Wa atainahu, pantas memang dia merasa tinggi hati, karena Allah kasih ujian kepada dia, Allah anugerahkan kepadanya perbendaharaan, harta kekayaan disimpan di dalam satu gudang yang kunci-kunci perbendaharaannya itu berat dipikul oleh orang-orang yang dianggap kuat pada masa itu. Dinasehati oleh kaumnya karena dia berbuat zalim, sombong tinggi hati. La tafrah, jangan merasa senang wahai Qarun. Innallaha la yuhibbul farihin. Jadi kalau kita melihat teks ayat ini, jangan merasa senang, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang senang, yang gembira. Nah, ini ayat ini mungkin menjadi pertanyaan dari kita. Karena di ayat lain Allah mengatakan, ini kita berhenti sejenak untuk merenungkan ayat ini. Di dalam surah Yunus Allah berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Di dalam ayat yang tadi yang bicara tentang Qarun kita dilarang untuk bersenang-senang, bergembira. Tetapi di dalam surah Yunus malah kita diperintahkan untuk bersenang. Apa pesan dari ayat kedua ayat ini? Kita boleh bergembira, kita boleh senang, asalkan latar belakang sebab kesenangan kita itu apa. Nah, kalau di dalam surah yang tadi kita disuruh bergembira itu adalah karena kita gembiranya karena Islam, karena syiar Islam. Seperti kita gembira karena Idul Fitri, senang karena Idul Adha, kita berhasil berpuasa sebulan penuh dengan sempurna, dianugerahi Allah kita berkorban pada Idul Adha, kita senang, itu boleh. Tetapi kesenangan seperti tadi itu yang disampaikan oleh Qarun tadi, senang dan cenderung kepada bangga diri,
bahwasanya yang dicapai, yang diperolehnya itu hanyalah semata-mata karena dirinya, bukan karena karunia Allah. La tafrah, maka dari itu dia dinasehatin oleh orang-orang yang sadar, kaumnya para ulama yang ada pada waktu itu, jangan bangga. Karena kebanggaan kamu tidak beralasan, semua yang kau peroleh bukan darimu melainkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gembira karena penderitaan orang. Seperti gembiranya orang munafik pada zaman Nabi. Nabi diuji oleh Allah dalam satu peperangan dan beliau menderita kekalahan, yaitu di perang Uhud. Kaum muslimin merasa sedih, merasa berduka, tapi orang-orang munafik merasa senang. Nah, kesenangan yang seperti ini, kesenangan-kesenangan yang dilandasi oleh hati, oleh niat yang tidak baik, niat yang merusak, itulah kesenangan-kesenangan yang tidak diperintahkan, dilarang oleh Al-Quran. Setelah dinasehati sekian banyak, apa kata Qarun? Qala Qarun innama utituhu ala ilmin indi. Bahwa kekayaan, kehebatan, kebesaran yang kumiliki semuanya itu hanyalah semata-mata karena pengetahuan, karena kepandaian, karena kemampuan diriku. Itu kata si Qarun. Dinasehati lagi oleh kaumnya, awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwah. Wahai Qarun, tidakkah kau tahu, tidakkah kau sadar bahwasanya pada masa lalu ada kaum orang yang lebih hebat, yang lebih kuat daripada engkau, tetapi toh akhirnya Allah hancurkan pula mereka karena kesombongannya. Tidak terima dengan nasihatnya, tidak mau menerima nasihat kaumnya. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Maka keluarlah Qarun disertai oleh para pengawal-pengawalnya dengan kemewahan dan kekayaannya untuk menyombongkan diri. Waktu sudah selesai, masa diberi nasihat sudah cukup, tidak pula sadar, maka Allah jatuhkan hukuman kepada Qarun. Fa khasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka Qarun kami benamkan di dalam bumi, demikian firman Allah, beserta hartanya dan rumahnya, kebesaran, keangkuhan dan kesombongannya dibenamkan semuanya oleh Allah di dalam bumi. Asalnya dari apa? Takabur dan tamak. Takabur tadi itu tinggi hati, sombong, merasa bahwa semua yang diperoleh adalah dari dirinya sendiri, padahal tidak demikian. Alhamdulillah itu artinya adalah begitu. Pesan kepada kita, apapun kebaikan, apapun kehebatan, semuanya itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tamak, tamak itu dari bahasa Arab, toma'a, yattoma'u, ditulis dengan huruf to, dengan huruf mim, dan dengan huruf ain. Ini perlambang filosofi dari huruf. Bapak-bapak silahkan terjemahkan sendiri. To itu kalau ditulis, perutnya besar, badannya kecil, lancip. To. Nah ini silahkan disimpulkan sendiri. Perut besar, badan kecil. Kemudian mim. Mim itu kepalanya besar, kaki ke bawah kecil. Kemudian ain. Nah, kalau kita bayangkan ain, mulutnya besar, badannya kecil. Perut besar, badan kecil, kepala besar. Nah, itu semuanya adalah wallahu alam perlambang seperti apa. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada ad-dinu an-nasihah. Minimal dari apa yang menjadi pesan dari hadis ini adalah bahwasanya
Islam adalah tadi itu substansinya adalah nasihat. Apa yang ingin disampaikan, apa yang dimaksudkan oleh hadis tersebut adalah supaya dengan nasihat itu nurani manusia, fitrah manusia yang cenderung lalai tersadarkan kembali. Jadi setiap manusia sebelum dilahirkan ke bumi ini diambil sumpahnya oleh Allah sebagaimana disebutkan di dalam satu surah, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyihim dzurriyyatahum, dan seterusnya ila akhiril ayah, bahwasanya Allah mengambil persaksian dari setiap manusia di alam ruhi sebelum dilahirkan ke dunia. Dipersaksikan, ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, nanti setelah engkau kuhadirkan ke alam wujud, apakah engkau bersaksi bahwasanya aku adalah Tuhanmu? Alastu birabbikum qalu bala, kami akan bersaksi ya Allah, mengakui bahwasanya engkau adalah Tuhan kami. Nah, ini fitrah manusia yang harus kita imani. Tetapi karena hidup ini seperti ini, hidup yang kita jalani ini penuh dengan godaan, kadangkala fitrah kita itu terkubur. Iman tidak selalu hadir di dalam hati. Maka dari itu melalui nasihat ini, Islam hendak atau berkeinginan untuk membangkitkan fitrah, menghadirkan iman yang kadangkala tidak hadir di dalam hati kita. Ada dua golongan dalam Al-Quran. Golongan yang pertama dikecam oleh Al-Quran. Golongan yang kedua dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya. Golongan yang dikecam oleh Allah sebagaimana disebut di dalam surah Maidah ayat 79 adalah golongan yang tidak saling tegur sapa, yang tidak mau memberikan nasihat, tidak mau menegur, tidak mau mengingatkan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Mereka itu adalah kaum yang tidak mau, yang enggan, yang tidak punya etos untuk memberi nasihat, saling memberi nasihat, dan tidak punya kemampuan, kemauan untuk menghilangkan kemungkaran. Ini dimaki oleh Allah, ini dikutuk oleh Allah, mereka ini mendapatkan laknat. Laknat itu adalah ib'ad minar rahmah, dijauhkan dari rahmat Allah. Yang kedua adalah golongan yang dipuji oleh Allah. Siapa golongan yang dipuji oleh Allah? Mereka itu adalah disebut di dalam surah Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kaum yang mau mencegah kemungkaran, yang mau memerintahkan yang ma'ruf, yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Jadi adanya kelompok, adanya golongan yang memerintahkan yang ma'ruf, yang mencegah kemungkaran, ini penting dan perlu. Bahkan di dalam surah yang lain diperintahkan, Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun, hendaknya ada satu golongan yang memerintahkan kebaikan dan yang mencegah kemungkaran. Karena sudut pandang orang terhadap masalah berbeda. Masalah kristenisasi yang terus bergulir dan bergerak, menurut sebagian orang yang tidak tahu nggak ada apa-apa, biasa-biasa saja. Tetapi bagi sebagian lain yang tahu, yang serius terhadap persoalan itu, ini persoalan besar. Orang mu'allaf itu bapak-bapak betul-betul mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan jiwanya. Seorang teman namanya Fritz, dari agama non-muslim kemudian masuk Islam. Keluarkan dari keluarganya, kehilangan pekerjaan, sampai kehilangan istrinya. Tapi Allah Maha Rahman.
Ketika dia masuk Islam, Allah anugerahkan kemampuan yang lain. Tiba-tiba Allah anugerahkan kemampuan untuk membantu orang lain menyembuhkan penyakit. Padahal tidak pernah dia belajar kepada siapapun. Tiba-tiba ada datang orang yang kena teluh kepadanya. Saya minta diobatin. Bingung, bagaimana mengobatinya saya tidak tahu. Hanya yang saya baca itu adalah yang bisa saya hafalkan. Saya ajarin dia baca surah Al-Ikhlas, saya suruh baca istighfar. Allah Maha berkehendak, sembuhlah orang yang datang untuk berobat kepadanya. Dan ini masih terus berlaku. Menukar akidah-akidah umat muslim dengan hal-hal yang sepele. Aliran sesat mungkin biasa bagi sebagian orang. Karena tidak tahu hakikat dan arti pentingnya akidah. Demikian pula dengan hal-hal yang lain, kemungkaran-kemungkaran yang lain, yang sanggup dicegah oleh seseorang, kemungkinan tidak sanggup dicegah oleh yang lain. Apa hikmahnya daripada nasihat tadi itu? Mungkin secara singkat kita bisa katakan, yang salah bisa jadi benar dengan nasihat. Yang lupa bisa jadi ingat dengan nasihat. Yang sudah baik bisa menjadi lebih baik dengan nasihat. Yang zalim, yang angkara murka mungkin bisa jadi sadar dengan nasihat. Ada dua orang, yang satu seorang alim, yang satu seorang penguasa zalim. Dua-duanya sedang berjalan sampai di suatu tempat. Tempat itu adalah pemakaman. Orang alim ini bertanya, "Wahai penguasa, wahai raja, tahukah Anda apa yang dikatakan oleh si penghuni kubur?" Yang ditanya bingung. Masa si penghuni kubur bisa berkata? Orang alim ini berkata, si penghuni kubur itu mengatakan seperti ini. Kau akan dengarkan. Ayyuhar rakbul mukhabbuna, kata si ulama ini. Alal ardil mujidduna, kama antum kadza kunna, kama nahnu takununa. Si penghuni kubur mengatakan seperti itu. Apa maksudnya? Dia menegur kita. Kita ini orang yang hidup di bumi ini ibarat musafir menuju suatu tempat yang bergegas, ingin sampai kepada tempat tujuannya. Pesannya ini ya. Kama antum taku kaza kunna. Dulu ketika masih hidup, saya juga seperti kalian ini yang masih hidup. Dan seperti kamilah kamu semua yang hidup ini akan menjadi. Terbujur di dalam tanah, dikubur di dalam tanah. Bagaimanapun kita ini, apapun keadaan kita ini, betapapun hebatnya kita ini, akhir daripada perjalanan hidup kita adalah menjadi orang mati, dikubur di dalam tanah. Nah, itu kurang lebih pesan. Si kubur tidak berkata apa-apa, yang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Cuman si ulama ini ingin memberikan nasihat kepada si penguasa zalim itu tentang akhir perjalanan hidup manusia, siapapun dia dan bagaimanapun hebatnya. Kembali kepada nas hadis, ketika Rasulullah ditanya 5 nasihat itu untuk siapa ya wahai Rasul? Yang pertama lillah. Allah diberi nasihat? Tidak, bukan begitu maksudnya. Kata ulama bahwa an-nasihatu lillah itu kembali kepada hamba yang diperintahkan untuk memberikan nasihat kepada diri sendiri. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, maha bijak, maha berilmu, maha kuasa dan tidak membutuhkan nasihat siapapun. Satu kisah. Ini gampangannya untuk memahami an-nasihatu lillah. Seorang yang hidup di negeri non-muslim, katakan namanya si Muhammad. Suatu hari dia sedang berada di dalam sebuah mobil menuju ke suatu tempat. Taman di sebuah kota di negeri Inggris, yaitu London. Naik bus. Mungkin cerita ini banyak contohnya. Membayar kepada si sopir, mendapat pengembalian uang, duduk di atas kursi, dihitung, ternyata uangnya lebih. Sambil berpikir,
15 sen, 15 pester apa sih artinya? Mengusik diri saya apa harus pergi ke sopir mengembalikan ini? Paling juga tidak akan dianggap apa-apa 15 sen kata dia di dalam hati. Namun apa yang terjadi ketika bus itu sampai di tempat tujuannya si Muhammad ini, tiba-tiba dia menghampiri si sopir, dikembalikan uang kembalian yang lebih. Anda salah menghitung, ini Anda berikan lebih kepada saya, ini saya kembalikan uangnya. Ternyata apa yang terjadi para hadirin? Si sopir mengatakan, saya bukannya tidak sengaja memberikan uang lebih kepada Bapak. Saya sengaja memberikan uang lebih dan saya tahu siapa Bapak ini. Bapak adalah imam di masjid yang baru di dekat kami. Saya adalah seorang non-muslim. Saya sengaja ingin tahu keberadaan Bapak. Karena saya besok akan mendatangi Bapak bertanya tentang Islam. Dan insya Allah kalau Tuhan menghendaki saya akan menjadi muslim. Jadi seperti inilah kira-kira kita bisa membawa nama baik, meninggikan kalimat-kalimat syiar-syiar Islam dengan perilaku, dengan tutur kata kita, masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Kandungan dari makna an-nasihatulillah antara lain kita ungkapkan dalam contoh seperti itu. Saya punya seorang teman namanya Ustadz Elwansyah Ilham. Berada di Tenggarong, Kalimantan Timur. Kalimantan, ya di Balikpapan, Kalimantan Timur Ustaz ya. Kalimantan Timur. Suatu hari datang kepada dia satu orang laki-laki. Wahai Ustadz, saya ingin mengeluhkan persoalan saya. Saya sudah menikah selama beberapa tahun tetapi Tuhan tidak anugerahi saya anak. Saya non-muslim. Tapi kalau misalkan saya sembuh, saya bisa mendapatkan keturunan, saya bersama keluarga akan datang kepada Ustadz untuk menjadi muslim. Baik, saya akan doakan diberikan beberapa obat oleh teman saya tadi ini, pulanglah si orang ini. 3 bulan kemudian datang dia berombongan. Anaknya, istrinya, ayahnya, ibunya datang kepada teman saya Ustadz Elwan ini mengatakan, saya hari ini akan bersahadat, bersaksi di depan Ustadz karena syukur bahwasanya istri saya yang selama ini tidak bisa hamil sudah 3 bulan mengandung. Subhanallah. Jadi seperti inilah apa yang menjadi pesan dari hadis ini. Sekali lagi apa yang saya sampaikan tidak mewakili, tidak menjadi syarah dari hadis ini. Hanya apa yang mungkin saya sampaikan sesuai dengan makom saya, sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri saya. Memohon kepada Allah mudah-mudahan anugerahkan ilmu yang sedikit manfaat bagi kita fid dunya wal akhirah. Wa akhirul kalam al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.